Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa man saa'a bi khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat dan terutama nikmat iman dan Islam. Sebagai rasul kita, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa seperti itulah insyaallah akan mengantarkan kita hidup bahagia selamat dunia akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Jumat ini merupakan Jumat terakhir di tahun 2023, di penghujung akhir tahun yang tentu kita tahu ibarat perusahaan atau PT ataupun aktivitas kegiatan kehidupan sering di akhir tahunlah perlu ada laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itulah khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema pertanggungjawaban hidup umat manusia. Terkait dengan itu, Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri, setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk persiapan hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa yang telah kalian kerjakan. Di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita diperintahkan introspeksi apa yang telah kita perbuat, sekaligus persiapan untuk hari esok. Berarti apa yang harus kita rencanakan di hari esok. Nah, berkaitan dengan pergantian tahun, berarti di tahun 2024 hendaknya satu rencana yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Berkaitan sedikit khatib sampaikan, di ayat ini, dalam satu ayat ada kalimat takwa 2 kali. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Diulang sampai 2 kali. Ternyata kata seorang mufasir, Profesor Dr. Zainal, dia menjelaskan menunjukkan
keimanan ketakwaan itu dalam kehidupan. Artinya dengan takwa lah yang insya Allah akan mengantarkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Tapi ingat, manakala orang tidak menggunakan takwa, di dunia diberi kesempatan untuk senang, diberi kekayaan, diberi rezeki. Tapi ingat, besok di akhirat tidak berlaku, karena yang dinilai ketakwaannya tadi. Makanya orang yang ingkar di dunia, Allah berikan rezeki, Allah berikan apa yang dibutuhkan. Tapi untuk di akhirat, maka hanya untuk orang yang beriman bertakwa yang akan mendapatkan satu kebahagiaan. Nah, berkaitan dengan itu pula, maka marilah kita renungkan dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, memberikan warning, memberikan peringatan. Apa kata malaikat Jibril kepada Muhammad? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Dan ini peringatan tadi bukan sekedar untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita juga. Silahkan kita hidup sesuai dengan keinginannya, sesuka hatinya, tapi ingat kehidupan ini sementara, suatu saat pasti akan mati. Sedangkan setelah kematian ada kehidupan. Kematian itu hanya gerbang. Al-maut babun wa kullun nasi dakhil. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti akan memasukinya. Namun jangan lupa, setelah kematian sesungguhnya ada kehidupan, namun alamnya berbeda. Dan bisa memberikan kebahagiaan adalah persiapan dari sekarang, bukan setelah mati. Makanya Nabi ingatkan dalam sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, selalu introspeksi, jangan sampai berbuat salah, jangan sampai menyimpang aturan Allah, dan dia beramal, berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, inilah yang pertama diingatkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad kepada kita. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah yang kamu suka, tapi ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengan orang atau yang kamu cintai. Silakan kita diberikan untuk bercinta, cinta dunia, cinta makhluk dan lain-lain. Tapi ingat, semuanya nanti akan berpisah. Siapakah yang bisa menemani nanti? Kecuali amal perbuatannya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka dari itulah jangan terlena. Kita dipindahkan untuk mencari dunia, tapi ingat, dunia satu saat pasti akan berpisah. Namun bagi orang yang beriman, yang bertakwa, justru dunia itulah hendaknya menjadi bekal kita untuk beramal, untuk persiapan hidup di akhirat kelak. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terbuai oleh kehidupan dunia, bahkan hanya lupa kepada Allah, lupa akan akhirat. Silahkan kita cinta kepada siapapun, maaf, termasuk kepada keluarga kita perlu cinta. Tapi ingat, cinta kepada Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya. Kemudian peringatan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu, beramalah kamu sesuai dengan apa yang kamu suka. Karena sesungguhnya perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, mari mumpung masih diberi kesempatan hidup ini, ya, kita untuk beramal ibadah, untuk berbuat kebajikan.
karena perbuatan-perbuatan tadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kecil, sebagaimana ayat yang sering kita baca, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar biji sawi kalau dulu ya, sekarang mungkin sudah mengatakan atom lah, atau mungkin meletup, sekecil apapun maka akan diperlihatkan dan akan mendapat balasannya. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita berusaha untuk beramal, berbuat kebajikan, agar kebajikan yang kita berbuat nanti akan mendapat balasan di akhirat kelak. Nah, berkaitan dengan itu, karena manusia pasti akan mati, dan jangan lupa, apakah orang setelah kematian sudah begitu saja? Tidak. Ada pertanggungjawaban. Ya. Makanya Nabi ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi, apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Belum bergerak atau belum berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaitu di yaumul hisab, sehingga ia ditanya tentang 4 hal. Apa itu yang ditanyakan oleh Allah, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban sana? Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afna, tentang umurnya yang Allah gerahkan, dihabiskan itu apa? Makanya jangan lupa, waktu yang semakin berkurang umur kita, ibarat kita sudah usia lansia khususnya, itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi maaf, kematian tidak terikat lansia atau pemuda, tapi artinya gunakan kesempatan tadi, umur yang Allah anugerahkan. Makanya Nabi memberikan pelajaran kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Nah, untuk itulah hendaknya kita selalu berbuat kebajikan. Umur yang Allah anugerahkan, jangan sampai kita sia-siakan usia yang Allah anugerahkan. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa an jasadihi fi ma'abah, tentang jasadnya, raganya, anggota tubuhnya digerakkan untuk apa? Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jasad raga ini, jangan lupa besok akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Pertanggungjawaban tadi tidak bisa dielakkan. Dan siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, ketika di akhirat kelak, yaitu di yaumul hisab, siapa yang menjadi saksi? Yaitu alsinatuhum, lisan mereka, mulut kita akan menjadi saksi. Wa aydihim, dan kedua tangan mereka, tangan kita akan menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Jadi kaki kita juga akan menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, apa yang telah diperbuat. Dan ingat, saat itu mulutlah yang sering di dunia kadang-kadang mengatakan yang salah, maka di sana mulut tertutup, tidak bicara. Sebagaimana ayat yang sering kita baca dalam surah Yasin, insyaallah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna
tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Padahal kami kunci mulut-mulut mereka. Dan siapakah yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka yang menjadi saksi. Oleh karena inilah menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terlena raga ini. Mari kita gunakan gerakan tangan kita untuk memberi sedekah, tangan kita untuk membantu orang lain, mulut kita untuk zikrullah, mulut kita untuk membaca kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran, kaki kita untuk melangkah ke masjid, melangkah ke tempat yang dibenarkan, untuk tempat kerja dan lain-lain. Jangan sampai yang tidak baik. Nah, kemudian kata Nabi, pertanyaan berikutnya, an ilmihi mada amilafi, tentang ilmunya yang sudah Allah anugerahkan, dia amalkan apa tidak, diajarkan apa tidak. Dan inilah menjadi pelajaran. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, idza mata mu'adama iqta amal illa bisalasin. Jika seorang meninggal dunia maka terputus semuanya kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awalatin soliyatullah, itu anak-anak yang soleh-solihah yang sering bermanfaat. Itulah yang akan selalu sampai walaupun sudah meninggal dunia. Nah, kemudian pertanyajawaban yang keempat, kata Nabi, wa an malihi fima aina kasabahu wa fima anfa'ahu, tentang hartanya. Begitu hartanya ada 2 pertanyaannya. Min aina kasabahu, dari mana kamu cara memperolehnya? Dengan cara halal atau dengan cara haram? Dan wa fima anfa'ahu, dan bagaimana kamu menafkahkannya, membelanjakannya? Membelanjakan di jalan Allah kah? Atau membelanjakan di jalan yang Allah murkai? Itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa kembali kepada jalan yang benar Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dasar iman takwa, maka semuanya mengerucut melaksanakan apa saja yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan matinya itu semata-mata karena Allah, sebagaimana yang sering kita ucapkan, ya, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah, patuh taat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang muttaqin, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu alazim. Hadirin sekalian rahimahullah, marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kita, kekuatan iman takwa kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kita akan peroleh kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.